Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para apip dimanapun berada. Di channel Kasiman Brutu atau biasa disebut Kasiman Brutu channel kali ini, kita akan menampilkan sebuah bahan diskusi, bahan pertanyaan dari teman-teman pelaku pengadaan barang jasa. Dalam hal ini pejabat pembuat komitmen bertanya. Pertanyaannya adalah, ada perubahan akte notaris yang tanggalnya di atas tanggal penetapan pemenang tapi sebelum penandatanganan kontrak, sehingga diharapkan nanti pihak yang baru masuk ke dalam akte yang menandatangani kontrak. Sebelum kita menjawab tanggapan terhadap fenomena tersebut, maka kita tunjukkan sebuah pendapat Hakim Agung yang menyatakan bahwa pinjam bendera perusahaan tersebut bisa dikategorikan pidana, tapi tentunya setelah memenuhi syarat-syarat dan fakta-fakta bukti-bukti tertentu. Apa sajakah indikasi-indikasi sebuah akte itu menunjukkan bahwa perusahaan itu pinjam bendera dalam pekerjaan tertentu? Yang pertama adalah bahwa tanggal di dalam perubahan akte itu dibuat setelah pengumuman pemenang dan sebelum penandatanganan kontrak. Jadi ada indikasi di sana. Ini nanti selain mungkin pinjam atau ada jual beli paket. Ini kan bisa saja yang melaksanakan nanti yang baru, tapi proses administrasinya dilakukan pihak-pihak yang lama. Yang kedua yang perlu dilihat di akte notaris itu adalah terkait pekerjaan. Isinya di sana disebutkan pekerjaannya, bahwa perubahan akte ini dalam rangka untuk pekerjaan tertentu saja. Misalnya pekerjaan jalan di, perubahan akte ini untuk pekerjaan jalan di yang nanti dikelola oleh si A yang baru masuk. Yang ketiga yang perlu diperhatikan di akte notaris itu adalah disebutkan di sana bahwa pekerjaan tersebut dalam operasional teknis maupun dalam keuangannya menjadi tanggung jawab daripada wakil direktur atau pihak yang baru dimasukkan. Nah, ini sebuah indikasi yang kuat. Ini nanti direktur lama, wakil direktur lama itu tidak punya kewajiban kalau pekerjaan-pekerjaan ini ada menyimpang, ataupun nanti pekerjaan ini memerlukan tenaga ahli yang sudah ditawar, atau memerlukan surat dukungan atau semuanya. Misalnya bahan perlu diuji ke lab, harus dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Tidak ada tanggung jawab kepada wakil direktur lama atau direktur lama. Itu murni menjadi tanggung jawab wakil direktur baru. Untuk itu, maka dari tiga tadi sudah jelaslah ada indikasi praktek fiktif pekerjaan pengadaan barang jasa. Itu sebuah indikasi. Jadi PPK dilarang untuk melanjutkan proses tanda tangan kontrak apabila di dalam akte tadi sudah menunjukkan fakta-fakta yang kita sebutkan. Selain dari akte yang menunjukkan fakta-fakta tersebut, nanti juga disodorkan nomor rekening baru. Ini menunjukkan nanti segala uang yang masuk dari pekerjaan ini dikelola dan diambil oleh wakil direktur baru yang dimasukkan. Ini
dua hal tadi di akte dan nomor rekening sudah menunjukkan ada praktek fiktif di sana. Walaupun pihak penyedia yang datang memberikan banyak alasan tertentu, tapi itu sudah pasti ada indikasi niat jahat di sana untuk melakukan praktek fiktif pengadaan barang jasa. Di mana praktek fiktifnya? Praktek fiktifnya bahwa seolah-olah pekerjaan tersebut adalah milik direktur perusahaan, tapi seyogyanya pekerjaan tersebut merupakan milik daripada yang baru dimasukkan ke dalam akte. Apa tindakan PPK? PPK meminta kepada penyedia untuk menyerahkan akte notaris walaupun perubahan tidak menyebutkan di sana nama pekerjaan, tidak juga menyebutkan di sana tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan tersebut. Harus disebut di sana bahwa baik direktur lama maupun wakil direktur lama, termasuk wakil direktur baru, bersama-sama bertanggung jawab terhadap pekerjaan mulai dari operasional teknisnya maupun operasional keuangannya. Karena bagaimanapun penawaran dulu ditawarkan oleh direktur lama, dia yang menyampaikan tenaga teknisnya, dia juga yang menyampaikan peralatannya, dia juga yang menyampaikan dokumen dan legalitasnya. Apabila diganti yang baru, ini kan seolah-olah menjadi tanggung jawab wakil direktur yang baru apabila disebutkan di sana pekerjaan dan tanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut. Dan selain daripada kekhawatiran adanya praktek fiktif pengadaan barang jasa, maka sering terjadi apabila ada temuan BPK yang biasa disebut di pemerintahan itu TGR, maka sulit untuk menelusuri kepada perusahaan tersebut. Karena dulu pun dipinjam perusahaannya, dia sudah entah kemana. Direktur lama sebagai pemilik perusahaan menyatakan, dulu pun di dalam akte perubahan sudah disebut tanggung jawab atas pekerjaan tersebut adalah tanggung jawab wakil direktur baru. Kalian carilah dia kemana. Itulah selalu alasan daripada wakil direktur lama atau direktur lama. Nah, untuk itu tadi tegas kita sebutkan jangan dilanjutkan karena dua risiko. Risiko pertama ada di sana praktek fiktif pengadaan barang jasa. Yang kedua adalah sulit menagih tuntutan ganti rugi. Dan hampir tuntutan ganti rugi di kabupaten kota sulit mengkoleknya, meminta kepada penyedia-penyedia karena alasan-alasan daripada penyedia tersebut bahwa yang bertanggung jawab menurut akte adalah wakil direktur yang baru dimasukkan di perubahan tersebut. Selanjutnya apa langkah PPK? Maka PPK meminta kepada APIP apabila ada kekhawatiran kalau ditolak dianggap menghalang-halangi pengadaan barang jasa, dituduh oleh penyedia PPK tidak menandatangani, minta rekom ke APIP. Jumpai APIP atau disurati, minta rekomendasi apakah perubahan akte itu tidak ada di sana risiko atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku, tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Diminta juga rekomendasi APIP bahwa proses pengadaan barang jasa itu sudah sesuai walaupun ada perubahan akte tersebut. Maka kembali ke APIP. Kedua, minta juga pendapat ke Pokja Pengadaan yang memproses tender tersebut. Mereka harus membuat rekomendasi bahwa perubahan akte dan perubahan nomor rekening tidak ada melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak ada indikasi
praktek fiktif pengadaan barang jasa. Itulah yang dilakukan oleh PPK, menjumpai APIP supaya menerbitkan rekomendasi dan menjumpai Pokja pemilihan dalam hari ini UKPBJ untuk juga menerbitkan surat rekomendasi bahwa perubahan itu. Karena saya kira setelah pengumuman Pokja tidak akan mengetahui ada perubahan atau tidak. Karena yang disodorkan Pokja adalah penawaran yang ditandatangani oleh direktur lama. Begitu pengumuman pemenang, ini hanya wilayah PPK dan penyedia sebelum penandatangan kontrak. Untuk itu tadi wajarlah diminta pendapat daripada dua institusi tersebut. Yang pertama tadi inspektorat, yang kedua minta ke Pokja pemilihan, dalam hal ini ke UKPBJ. Demikian itulah bahasan kita kali ini. Kami tunggu kita bertemu kembali pada video-video yang lain. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.